warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah guys, sekarang hari ini Yendri kedatangan tamu istimewa di kediaman Yendri di Jakarta. Siapa dia? Selamat malam Ukti Gladys. Malam. Ya, Ukti Gladys ini adalah wanita strong. Kenapa Yendri bilang strong? Karena emang bener-beneran strong. Karena beliau ini satu-satunya wanita di Indonesia yang keliling Indonesia cuma pakai motor guys. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, tapi keliling luar negeri. Coba kita tanya langsung ke orangnya saja. Oke. Selamat malam Ukti. Selamat malam, Kak Ayu. Masya Allah. Asalnya orang mana ini? Saya asal Palu, Sulawesi Tengah. Oh, Palu guys, Sulawesi Tengah. Nah, saya lihat kan ada beberapa di berita bahwa Ukti Gladys ini sering pakai motor keliling Indonesia. Itu tujuannya apa sih? Pertama karena saya hobi dengan motor, saya suka touring. Yang kedua memang ya udah cari pengalaman aja. Karena buat saya itu pengalaman sangat penting ya. Terus di Indonesia sudah dijelajah semua nggak? Atau ada yang belum? Indonesia kan memiliki 50 terbesar ya. Tinggal Papua yang belum. Memang Sumatera, Sulawesi, Pulau Jawa, Kalimantan udah. Guys, dari semuanya daerah di Indonesia cuman Papua yang belum pernah didatangin pakai motor sama beliau ini. Masya Allah. Capek nggak? Agak sih karena memang dinikmati. Oh, dinikmati. Ya. Kalau capek pasti capeknya ya cuman pegal-pegal doang, tapi karena kita menikmati perjalanan itu ya enggak. Menikmati, syukuri ya. Nah, terus selain dari di Indonesia, Ukti Gladys pernah keluar negeri nggak pakai motor? Iya, touring Asia. Asia? Apa aja? Touring Asianya dari Malaysia, Thailand, terus kemarin ke Myanmar, Vietnam. Terakhir di mana? Misalnya di Bangkok. Oh, ke Bangkok, Thailand guys, gila nggak? Cuman karena hobi guys. Itu pakai ada sponsor atau pakai uang pribadi? Dana pribadi. Dana pribadi guys. Dana pribadi dan sebagian juga dibantu dapat gaji dari Snack Video. Oh guys, beliau ini karena seleb di akun Snack Video, akun TikTok dan beberapa akun yang lain. Jadi dana pribadi dibantu dengan gaji penghasilan dari beliau konten-konten juga karena hobi. Tapi apa artinya kan sebuah uang karena hobi aja. Jadi sambil touring sambil konten juga. Masya Allah guys, top, keren guys. Terus ada pertanyaan lagi nih, kan pakai motor nih, pasti perlu bahan bakar dong, Pasti. bensinnya. Pasti. Itu gimana itu? Boros nggak itu? Kan jauh perjalanan. Kalau boros dia itu gini, dia kalau hitungannya 3 jam itu full tangki, paling seisinya full tangki itu kayak habis 100 lebih gitu. Per 3 jam. Per 3 jam 150-an lah ya, kurang lebih ya. Oh iya. Jadi ya kalau untuk bensin sendiri, taruhlah kayak dari Palu ke Makassar, mungkin saya cuma habis sekitar 400-an ribu gitu. Kalau bensin doang. Di luar makan saya tuh nggak terlalu bagaimana, makannya ya kadang 2 kali, kadang 1 kali. Karena berhenti di warung gitu kan touringnya sendiri, jadi kurang merasakannya, lebih menikmati aja gitu. Jadi kadang 9 jam baru berhenti. Terus kalau capek itu nginepnya di mana? Di di hotel, rumah warga atau gimana? Saya nginepnya di hotel. Jadi saya tuh jalannya itu selalu sore sampai pagi. Pagi cari hotel, istirahat, sore jalan lagi. Jadi saya tuh jalannya malam. Jarang kalau siang enggak. Saya lebih ke sore sampai pagi non stop. Pagi cari hotel, istirahat, sore keluar lagi. Terus dengar nih, saya kan baca juga kan beritanya bahwa Ukti ini katanya selain dari touring itu tujuannya berhenti di masjid itu ngasih Al-Quran ya? Iya, kebetulan saya motor itu kan ada box kiri kanan belakang. Itu saya stok Al-Quran, mukena gitu kan. Jadi kayak rumah ibadah atau mungkin tempat-tempat kayak kafe-kafe yang ada musolanya itu dikasih. Oh, singgah dulu untuk kasih Al-Quran. Iya, kalau ya maksudnya kasihnya kayak
nitip mungkin di masjid ini mungkin 4, 5, di sini berapa gitu, tergantung kebutuhannya aja. Terus kalau kebetulan kalau ada anak-anak mengaji situ, ya udah izin sama pihak pengajarnya, ustazahnya ikut mengajar juga. Masya Allah guys, jadi selain dari cuman hobi, yang tadinya hobi, tapi hobi itu diimbangi dengan dakwah, ibadah ya, yang untuk bagi-bagi Al-Quran, bahkan kafe-kafe pun yang ada musolanya beliau singgah untuk ngasih Al-Quran. Oh ini Al-Quran, oh ini mukena. Terus di masjid, di sebuah pesantren atau masjid, ketemu anak-anak yang lagi kumpul, diajarkan ngaji sama beliau ini, Masya Allah. Jadi hobi diimbangi dengan ibadah, luar biasa, Masya Allah. Iya, terus kan katanya bawa Al-Quran nih. Al-Quran itu terbungkus rapi, yang udah ditaruh di box atau gimana itu? Iya, terbungkus rapi, dan kalau di box itu kan muatannya besar ya, maksudnya bisa 20. Belakang saya tuh bawa bajunya ala kadarnya aja, kayak sepasang 2 pasang, nanti gimana ganti, laundry, simpan. Jadi lebih banyak kalau Al-Qurannya habis, makanannya habis, udah stoknya udah menipis, gimana kota besar yang saya singgahi, saya belanja dulu. Tapi satu Al-Quran satu masjid gitu atau gimana? Enggak. Tergantung kebutuhan, maksudnya tergantung. Kalau saya melihatnya itu masjidnya banyak Al-Quran yang masih bagus-bagus, ya udah saya nggak kasih ya. Kadang saya melihatnya tergantung aja. Kalau Al-Qurannya mungkin cuma nggak ada atau memang cuma sudah rusak, saya kasih berapa gitu. Iya. Mukena pun begitu. Kalau mukenanya juga masih banyak dan ini, ya udah saya nggak kasih. Saya melihat sesuai kebutuhannya. Masya Allah guys, ternyata begitu. Jadi Al-Qurannya sudah terbungkus rapi, berhenti ke masjid, ke tempat-tempat ibadah, terus titip Al-Quran di situ untuk ini ya, untuk dibaca ayat suci Al-Quran yang luar biasa, Masya Allah. Ini unik nih. Kan rata-rata orang itu touring itu rata-rata orang kan mau cowok gitu ya, laki-laki, ya kan, dan ramai-ramai biasanya. Ini kan beda sendiri, ya kan, modal sendiri, biaya sendiri. Terus kan bukan hanya siang dong, malam juga ya kan, malam siang. Terus ada pengalaman buruk nggak? Misalkan dicegat, ya kan, selama di perjalanan, atau intinya pengalaman buruk lah, gimana? Dan gimana cara mengatasi kejadian itu gitu loh? Alhamdulillah 15 tahun dari bikers nggak pernah yang namanya mengalami hal-hal yang buruk. Karena sebelum touring itu saya sudah meyakini apa yang saya yakini, kalau kita punya pikiran niatnya baik, insya Allah yang kita temui orang-orang baik juga. Jadi berpikir positif dalam perjalanan, berpikir positif, dan saya yakin bahwa saya akan ketemu orang baik. Jadi kalau untuk dipertemukan dengan hal-hal yang buruk enggak. Malahan kalau kayak kejadian di Sumatera, kayak ketemu sekumpulan anak-anak jalanan yang kayak merasa kayak mau dibegal, itu kadang saya jadikan teman gitu. So, orang yang mencurigakan itu saya jadikan teman gitu. Terus kalau untuk hal mistik itu pernah kejadian. Hal mistik kayak dikejar ambulans pernah. Berapa sih kalau kayak di Kalimantan, di Sulawesi, di Palopo pernah. Tapi kalau untuk sebenarnya enggak lumayan sih. Terus motor pernah mogok nggak? Kalau motor alhamdulillah enggak. Alhamdulillah itu dipermudahkan sama Allah. Masya Allah. Lurus-lurus aja dipermudahkan. Itulah guys, ya kan, yang Yendri bilang tadi, sesuatu niat yang baik, insya Allah hasilnya baik. Karena kenapa? Motor diimbangi dengan berserah diri pada Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Maka kita tuh kan berserah diri apapun yang terjadi kan. Nah, terus yang dibawa juga ayat suci Al-Quran. Tentunya insya Allah dilindungi sama Allah. Karena tujuannya bukan hanya hobi yang Yendri bilang tadi, tapi ibadah juga, ibadah. Itu luar biasa, Masya Allah. Ini kan sudah berjalan lama nih. Udah berapa tahun tadi? 15 tahun sampai detik ini. Ya. Terus ada kepikiran nggak, aku mau berhenti aja deh, atau terus, atau sampai kapan? Kalau untuk kepikiran mau berhenti enggak sih. Cuman kalau kedepannya sudah bertemu dengan jodoh, ya mungkin bisa berhenti. Karena ya menikmati dulu. Guys, ternyata jomblo guys. Ya kan, beliau ini belum punya pasangan. Jadi apabila sekarang ini masih terus aktivitas beliau touring motor itu terus, tapi apabila sudah ketemu jodoh mungkin kemungkinan besar mungkin stop dulu, mungkin begitu guys. Jadi
Tetap ya. Terus harapannya apa ke depan ini, harapannya? Sebenarnya sih saya ada target di akhir tahun ini, saya pengen touring Eropa sampai ke Mekah, insya Allah. Itu baru target, insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Kalau sampai kejadian guys ya, berarti bukan hanya Asia, pengennya Eropa, bahkan ke tanah suci guys, ya kan, bawa motor, ya kan. Masya Allah, ini sesuatu banget. Kita sama-sama berdoa, khususnya Yendri berdoa banget, mudah-mudahan apa yang diimpi-impikannya sampai ke tanah suci dijabah oleh Allah. Karena Ya, ucapkan doa ya, jadi berucap aja, mimpi itu kan gratis, jadi jangan setengah-setengah mimpinya. Ya. Sebelum touring naik motor, sebelum menikah ya berarti ya, sebelum menikah pengennya kalau bisa sampai ke tanah suci. Amin. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa, keren.